Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Kelvionis Putra Marpaung dengan NIM WS nomor 018 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan pengerjaan USPBO saya Pak. Nah, di sini kita mulai dengan readme-nya, yang dimana itu ada soal F01 Park IT. Nah, di sini saya akan menjelaskan soalnya Pak. Pada sisi ini, Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Di sini ada case study-nya, yaitu di Institut Teknologi dalam penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan, sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil atau car, dan sepeda motor dan motorcycle. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Mobil atau car hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor atau motorcycle. Terus penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan atau vehicle diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat underscore number, nama pemilik atau owner, dan jenis kendaraan type. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat underscore number. Area parkir atau parking area ini diidentifikasi dengan nama area atau name, kapasitas maksimal, capacity, dan jenis kendaraan diizinkan, allowed, type. Keunikan area parkir dijamin melalui name. Lalu ada kode base. Nah, mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM. Nah, ORM berbasis JPA, seluruh data disimpan pada database persisten. Anda dibebaskan menggunakan driver database atau H2, MySQL, PostgreSQL, dan sebagai berikut, sesuai pilihan masing-masing. Pada repositori ini telah disediakan form XML, yaitu tambahkan dependensi driver database yang Anda pilih. Ubah grup ID pada form XML menjadi nomor induk mahasiswa atau NIM Anda. Persistence.xml ini konfigurasi ulang atau CDBC URL driver class kredensial siswa database Anda. Baru sini ada pbo.f01.f yang mana itu driver class utamanya. Di sini ada tugasnya Pak, atau dan penilaian juga. Di sini ada database design dengan 20 poin, yaitu menggambarkan struktur posisi data yang sesuai dalam diagram physical data model PDM. Di sini ada kedua itu entity definition dengan 20 poin, yaitu kembangkan entity classes yang representatif, definisikan mapping menggunakan annotation atau persistence XML. Di sini yang ketiga itu register entity task, yaitu fitur penambahan data kendaraan dan area parkir melalui stdin dengan form area add, name, capacity, allowed, type, underscore type. Nah, di sini juga ada form kendaraan yaitu vehicle add, plate number, owner, dan type. Nah, di sini ada test case 3.1 itu tambah satu area, yaitu dengan menginput area add area parkir A10 car lalu display all. Dengan outputnya nanti itu area parkir A car 10 baru 0. Lalu sini ada test case 3.2 yaitu tambah multi area beda tipe. Dengan itu inputnya area add, area motor 15, motorcycle, area add, area mobil, car lalu display all. Dengan outputnya itu ada teks, area mobil car 50, baru area motorcycle 15 0. Lalu di sini test case 3 itu dengan tambah area karakter spesial. Dengan input area add, area GD722, 20 motorcycle lalu display all. Dengan outputnya itu area GD722 baru motorcycle 20. Lalu sini ada test case 3.4 itu registrasi kendaraan tunggal, yaitu menginput area add, area 11 car, vehicle add, B123XX, Joko baru car. Terus ada park B123XX area 1 lalu display all. Dengan memasukkan output area 1 car 11 B123XX Joko car. Di sini juga ada test case 3.5 itu registrasi multi kendaraan, yang mana itu dengan menginput area add, area VIP 5 car, vehicle add B1AA Andi car, vehicle add B2BB Budi car, park B1AA lalu area VIP dengan park B2BB area VIP lalu display all. Dengan outputnya itu area VIP car 52 B1AA Andi car baru B2B Budi car.
Lalu di sini ada yang keempat itu assigning vehicle. Yang itu kita mendapatkan kendaraan ke area parkir, validasi kapasitas dan jenis kendaraan dengan format park, plate number, area name. Baru di sini ada test case seperti satu itu parkir sesuai ketentuan. Itu dengan menginput area add parkir M10 motorcycle, vehicle add S123, cita motorcycle, lalu menggunakan output parkir M motorcycle 101 baru M123 cita motorcycle. Lalu sini ada test case seperti 2 itu validasi beda tipe kendaraan dengan menginput area add parkir M10 motorcycle, lalu display all dengan menggunakan output parkir M motorcycle 10 0. Lalu di sini ada test case seperti 3 itu validasi melebihi kapasitas. Yaitu dengan menginput area add parkir ketat 1 car vehicle add EK car, terus menggunakan output teksnya parkir ketat car 11 baru A1 EK car. Lalu yang test case 4 itu validasi kendaraan tidak terdaftar yang menginput area add area X 5 car park bus 99 area X lalu display all yang melakukan output area X car 50. Lalu di sini ada yang kelima itu display all, yaitu menampilkan data area parkir atau SC by name dan kendaraan di dalamnya itu SC by plate. Itu dengan test case limited saat itu sorting area scanning, yaitu menginput area add zona Z 5 car lalu display all baru expect outputnya itu zona A car 50, zona C car 50 dan zona Z car 50. Baru ada test case limited yaitu sorting kombinasi area dan kendaraan yang menginput area add B area car, area add A area 5 motorcycle dengan outputnya itu A area motorcycle 52, M1 1 motorcycle, M2 2 motorcycle, baru B area car 52 baru B1 car dan B2 2 car. Di sini ada test case limited 3 itu uji publik berdasarkan contoh soal dengan menginput sesuai dengan contoh interaksi output pada soal X. Baru outputnya itu sesuai dengan contoh interaksi pada soal output pada soal. Jika ada contoh inputnya, Pak. Nah, di sini di dalam program ini saya membuat ada 3 model yaitu area, park, dan vehicle. Nah, sebenarnya di sini model yang ada di soal programnya ini sebenarnya ada 2 yaitu parking area dan vehicle. Karena di sini modelnya itu seharusnya itu parking area dan vehicle itu. Nah, dalam prinsip OOP itu entitas haruslah berupa kata benda atau noun. Nah, parkir atau park itu adalah sebuah tindakan atau behavior. Karena sistem tidak diminta mencatat riwayat transaksi parkir, tindakan ini cukup diimplementasikan sebagai fungsi yang menghubungkan area dan kendaraan, bukan sebagai tabel berpisah. Makanya karena itu arsitektur finalnya ini hanya menggunakan dua model saja itu parking area Java dan vehicle Java. Di sini saya salah karena sudah membuat 3 model. Nah, berikut adalah kodenya, Pak. Kode yang saya buat ini adalah kode yang untuk model area Java. Yang dimana itu kodenya ini salah karena masih banyak errornya. Karena itu arsitektur finalnya karena PT membuat pemetaan JPA lalu bersih dan relasi untuk mainan antar area dan kendaraan dieksekusi lebih efisien. Lalu di sini kesalahan yang saya buat itu adalah konvensi penambahan dan kesalahan tipe data. Nah, kesalahan pertama ada pada deklarasi kelas dan atribut. Nama kelas saya itu menggunakan huruf kecil publik kelas area. Yang mana seharusnya sesuai konvensi Java itu nama kelas menggunakan parking partial case atau itu parking area, karena kan tadi yang benar itu parking area bukan area park. Lalu tipe data tertukar, kode yang saya buat ini tipe datanya tertukar. Pada kode tersebut saya mendeklarasikan kapasitas atau area capacity sebagai string dan tipe kendaraan atau area type sebagai integer. Lalu inilah kesalahan konseptual. Seharusnya kapasitas bertipe data integer agar nantinya bisa divalidasi dengan operasi matematika.
Dan type bertipe string karena nilainya berupa teks atau car atau motorcycle. Baru kesalahan juga nih coach yang bolehnya kesalahan relasi JPA atau kardinalitas. Nah, yang kedua ini sangat krusial pada pemetaan ORM atau JPA. Saya menggunakan konotasi many yang dimana itu many to many untuk menghubungkan area dengan kendaraan secara logika. Yang dimana itu secara logika bisnis aplikasi ini adalah keliru karena satu kendaraan fisik tidak mungkin terparkir di banyak area dalam waktu yang bersamaan. Yang seharusnya relasi benarlah one to many area parkir itu karena satu area bisa menampung banyak kendaraan, namun satu kendaraan hanya berada di satu area spesifik. Lalu di sini ada kesalahan syntax constructor dan encapsulation. Jika saya baru sini banyak error pada penulisan sintaks dasar Java yang membuat program tidak akan bisa dikompil. Konstruktor ini dalam konstruktor saya hanya menuliskan di area yang dimana itu di area itu tanpa operator extend main atau garis sama dengan dan tanpa menugaskan parameter yang masuk. Yang seharusnya ditulis lengkap seperti di area sama dengan area dan area. Lalu ada getter dan setter. Nah, yang dimana itu getter dan setter itu konsep encapsulation yang saya gagal di kode ini. Pada metode getter saya lupa menambahkan keyword return, sedangkan pada metode setter saya tidak memberikan parameter inputnya, sehingga variabel tidak bisa diubah nilainya. Selain itu, ada pemanggilan variabel yang belum dideklarasikan seperti this capacity dan this vehicles. Lalu di sini ada logika override method yang rusak. Di sini setelah kesalahan logika yang terjadi pada fungsi ban objek. Metode toString ini terdapat kelebihan operator plus di akhir return statement yang menyebabkan sintak error. Baru ada sini ada method equals. Dan sini ada method equals yang dimana method equals ini saya adalah perbandingan sangat tidak valid. Saya melakukan pengecekan get area pada tipe objek mentah yang pasti akan menyebabkan error. Proses casting yang salah dan mengakhiri perbandingan dengan sintaks yang tidak masuk akal. Itu area capacity dan area type. Nah, ini seharusnya metode ini membandingkan berdasarkan primary case saja, yaitu nama area. Lalu di sini yang untuk vehicle juga sama, saya masih salah. Karena di sini ada kesalahan server itu ada sintaks anotasi dan penamaan. Yang mana itu sama seperti kelas sebelumnya, terdapat kesalahan dasar pada penulisan sintaks Java dan GPA. Misalnya setiap kali itu penulisan entity dan end table. Yang dimana itu menggunakan huruf kecil pada notasi bawang Java harusnya dahulu huruf kapital. Harusnya itu E-nya huruf besar dan T-nya huruf besar. Lalu itu ada nama table name vehicle. Yang dimana itu kata vehicle tidak diupdate tanda kutip ganda sehingga dianggap sebagai variabel yang belum dideklarasikan. Lalu ada penama kelas, yaitu nama kelas masih menggunakan huruf kecil public vehicle yang seharusnya mengikuti format menjadi vehicle saja. Lalu ada parameter yang kosong, yaitu penotasi kolom, yang dimana itu untuk plate number, yang dimana itu terdapat parameter nullable yang dibiarkan kosong tanpa nilai true atau false, yang otomatis akan menggagalkan proses kompilasi. Lalu ada kesalahan fatal pada relasi atau relation error. Ini kesalahan paling besar di draft ini ada pada perancangan relasinya. Saya mendefinisikan anotasi many to many dengan sebuah table perantara join table yang bernama par. Dan secara keliru memetakan relasi ini ke lokasi kendaraan lain atau list dengan tengahnya itu ada vehicle dan vehicles. Lalu secara logika ini berarti satu kendaraan menampung banyak kendaraan lain. Ya tentu saja sama sekali tidak masuk akal dalam studi kelas parkir ini. Seharusnya karena satu kendaraan hanya akan diparkir di satu area. Relasi yang benar di dalam kelas kendaraan adalah many to one untuk mengarah ke objek kelas parkir area, bukan mengarah ke kelas dirinya sendiri.
Lalu ada copy paste error pada metode bawaan, yaitu bukti dari kurang telitinya draft awal ini tidak jelas pada metode equals dan xcode. Nah, yang dimana itu membandingkan objek kendaraan berdasarkan atribut uniknya, yaitu plat nomor atau plate number. Dengan kode ini justru masih menggunakan variabel dari kelas area seperti get area, dan area capacity. Ini adalah kesalahan copy paste dari model sebelumnya yang tidak sesuai dengan konteksnya. Jika dijalankan tentu akan langsung error karena variabel tersebut tidak pernah ada dalam kelas kendaraan. Lalu ada hilangnya komponen wajib yaitu constructor dan encapsulation-nya. Ini draft kelas kendaraan ini sangat tidak lengkap. Tidak ada satupun konstruktor yang dibuat untuk menganalisasi penggunaan pembuatan objek kendaraan baru. Selain itu tidak ada fungsi getter dan setter sama sekali. Tanpa getter dan setter, sistem utama di Java tidak akan bisa membaca plat nomor, nama pemilik maupun tipe kendaraannya untuk divalidasi saat proses parkir. Lalu di sini saya akan menjelaskan persistent.xml. Nah, persistent.xml ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara aplikasi Java dan basis data melalui teknologi JPA. Secara garis besar ada 3 pengaturan utama dalam file ini, yaitu identitas dan mesin ORM. Ini mendefinisikan persistence unit bernama parkir PU dengan Hibernate sebagai providernya. Koneksi DBC terdapat parameter driver, URL, username, dan password yang merupakan template untuk menghubungkan aplikasi ke database lokal pilihan, yang misalnya itu MySQL atau PostgreSQL. Lalu sini ada otomasi dan tampilan. Itu yang mengatur Hibernate HBM2DDL.auto. Itu menjadi update agar Hibernate otomatis membuat atau memperbarui tabel di database berdasarkan entity class yang sudah dibuat. Baru juga mematikan show.sql agar tampilan terminal tetap bersih dan fokus pada output yang diminta oleh source studi kasus. Lalu di sini ada form.xml. Nah, form.xml ini adalah pusat manajemen proyek berbasis Maven yang mengatur jalannya proses build dan pustaka eksternal yang digunakan. Secara singkat, ada 3 bagian utama yang diatur dalam file ini, yaitu identitas dan terkompilasi. Sesuai instruksi siswa, itu mengubah prop ID menjadi name sebagai identitas pengerjaan dan memastikan proyek ini menerapkan versi Java 17. Lalu ada DPS atau pustaka eksternal. Bagian ini membuat pustaka yang dibutuhkan aplikasi. Ini menggunakan Hibernate Core untuk menjalankan fungsionalitas JPA atau ORM. Lalu di sini ada plugin eksekusi atau build. Pada bagian bawah ini menggunakan event exec Maven plugin yang secara spesifik mengarah ke P2F01. F sebagai main class. Pengaturan ini memungkinkan aplikasi dieksekusi secara langsung dengan satu perintah Maven. Nah, di sini Pak, berikanlah penjelasan saya Pak. Di sini kekurangan saya itu, di sini saya belum mengerti soalnya yang ada di Redmi ini dan saya kurang memahami pemahaman. Di mana saya banyak kali salah itu dari penamaan, struktur, dan ini juga pembuatan modulnya masih salah. Terus di sini saya akan menunjukkan hasil GitHub saya. Nah, berikutlah hasil GitHub saya itu masih 0. Terus dan program saya ini belum bisa dijalankan dan atau di run tidak bisa karena program masih banyak problemnya atau errornya. Sekian dari saya Pak, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Selamat malam Pak.